Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Aderai. Kali ini saya kedatangan tamu, yaitu adalah Sally Tanujaya. Halo. Thank you ya Sally ya. Teman-teman tahu ya, Sally adalah seorang runners juga seorang fitness mania ya. Kita sama-sama ya sibuk mengkampanyekan pola hidup sehat. Buat pria juga buat wanita ya Sally ya. Tua muda semuanya tuh harus juga termotivasi oleh Sally juga ya. Teman-teman, kali ini kita akan melakukan gerakan olahraga, memberikan edukasi kepada teman-teman tentang tips bagaimana ceritanya teman-teman nih, terutama ya di musim infeksi ini teman-teman nggak punya alat-alat nih Sel, nggak kayak di sini alat-alatnya banyak ya di tempatnya Mas Dedi ya. Nah tapi kita di sini mau mengajak teman-teman untuk hanya dengan menggunakan tubuh kita sendiri. Body weight ya Mas Body weight aja ya. Nah jadi teman-teman tidak ada alasan cerdas bagi kita untuk tidak melakukan. Kita bisa lakukan. Nah tentu lakukan ini semuanya sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Jadi tujuan daripada latihan pengencangan otot rangka adalah salah satu jenis latihan olahraga yang paling nggak populer ya. Karena kerjaannya selalu kardio terus ya. Which is kardio baik buat jantung, tapi di sisi lain otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya rangka kita atau tulang. Makanya kenapa kita harus latihan beban. Nah apalagi latihan beban adalah aktivitas yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat teman-teman sekalian. Yuk, beberapa gerakan yang menggunakan badan. Apa aja Sel yang Sally bisa lakukan? Nanti saya bantu koreksi ya. Yang pertama squat ya Mas Ade, yang paling maksudnya yang paling melibatkan banyak otot kan ya. Oke, baik. Ngadepin? Ya, silahkan. Kalau pakai body weight. Oke, nah ini teman-teman lihat nih ya. Oke, lihat ya. Posisinya ya teman-teman, coba lihat. Oke, kita lihat nih kameranya. Nah lihat ya. Gitu. Jadi untuk pemula bisa. Betul, bagus Sel. Iya. Nah jadi teman-teman nih gerakannya seperti ini nih, yang sering jadi salah tuh kadang-kadang kayak apa tuh Sel biasanya kadang-kadang? Biasanya suka ada yang gitu ya misalnya. Nah iya, jadi kayak aneh gitu ya, kayak kaku gitu ya, padahal sebenarnya santai aja, bokongnya buang aja ke belakang. Kayak mau duduk gitu. Iya, kayak seperti mau duduk teman-teman sekalian ya. Kayak sesuatu yang sederhana ya. Nah gini, nggak ada satu aturan ya. Kalau Sally lihat coba waktu Sally turun ya, nggak ada satu aturan bahwa lutut itu nggak boleh ngelewatin ini tuh, sebenarnya nggak ada. Dulu memang ada teori tersebut, tapi kembali lagi tantangannya ketika ini kita berusaha untuk tidak lewati. Yang menjadi tantangannya Sel adalah biasanya kadang-kadang beban terlalu banyak stres di pinggang. Tapi karena kita sekarang nggak pakai beban, jadi akhirnya memungkinkan kita bisa melakukan hal tersebut ya tadi. Karena kalaupun juga kita turunin ke bawah kan nggak ada beban juga kan, tetap aja ya. Nah jadi ini satu hal yang sangat baik. Nah teman-teman lihat nih salah satu tipsnya kalau squat ini ya teman-teman. Jadi kalau kita coba nih ya, kita coba investigasi gerakan ini Sally. Coba kita jongkok normal aja Sel sampai habis ya. Jongkok sampai habis. Nah ini sampai habis nih, udah habis ya, sampai bawah ya Sel. Nah ini namanya 0 nih. Kita berdiri sampai lurus Sel, berdiri sampai lurus sampai habis. Nah itu namanya 100. Jadi 0 sampai 100. Paham ya teman-teman sekalian? Nah sekarang kalau saya dilakukan, coba squatnya kayak apa? Gini. Nah oke, turunnya di situ, naik lagi Sel. Oke, nah gitu turun lagi. Nah jadi kita lihat apa yang dilakukan oleh Sally. Sally melakukan di antara 20 sampai 90 nih kalau kita lihat. Nah, tuh segitu, nah dia turun lagi. Nah, dia tahan segitu, turun lagi. Jadi di antara 20 sampai 90 buat itu, atau bahkan sampai 100 mau naikin ke atas juga nggak apa-apa ya Sel ya kalau ini, karena memang tidak ada beban. Tapi kalau ada beban kita nggak mau lock si lututnya terlalu kencang gitu ya. Nggak boleh, jangan sampai jangan sampai habis ya teman-teman ya. Kalau lututnya, kalau teman-teman lihat ya nih kameranya, ikutin terus ya gerakannya ya. Jadi lututnya jangan dihabisin, kasih lihat kalau dihabisin Sel. Gitu ya? Iya, jadi dari coba dari bengkok dulu, bengkok, habisin. Nah ini terlalu dihabisin, kadang-kadang sering dihentak bahkan ya. Nah pada saat itulah bahaya ya. Tapi karena kita nggak menggunakan tubuh, nggak menggunakan beban, jadi memungkinkan kita untuk melakukan sampai all the way sampai ke atas ya, nggak ada masalah. Coba sekali lagi saya lakukan gerakannya ini teman-teman, lihat ya gerakannya ya. Nah ya turun, iya. Nah sedang, jadi slightly bend sampai atasnya. Pas tuh ya. Nah jadi di 20 sampai 95 bisa ya Salian ya. Berarti 20 sampai 95. 20 sampai 95. Nah sekarang karena kita nggak pakai beban ya Sel, saya kasih tahu juga ini cuma kayak semacam proposal kepada teman-teman juga. Kalau memang teman-teman yang memang nggak terlalu berat badannya, nggak terlalu banyak,
dan juga masih sehat secara persendiannya, sebenarnya masih memungkinkan juga untuk coba go all the way turun, habisin aja. Nah ini habis nih teman-teman nih, habis itu naik deh ke atas. Nah udah turun lagi ke bawah, habisin lagi, naik lagi ke atas lagi. Iya, turun lagi ke bawah, habisin semuanya naik. Jadi ini dari 0 sampai 100. Nah kalau memakai beban nggak memungkinkan. Pakai dumbbell nggak memungkinkan, tapi karena cuma memakai badan sendiri memungkinkan. Lakukan kurang lebih sekitar 10 kali, berarti itu 1 set. Nah berarti lakukan istirahat antara set kurang lebih 1 sampai 1,5 menit. Istirahatnya itu juga penting ya Mas Ade, biar efektif kan ya latihannya. Betul, karena nggak mau terlalu lama juga. Nah apalagi kayak gini juga bahkan nggak perlu lama-lama banget karena pakai badan sendiri. Bahkan bisa kurang dari 60 detik ya, bisa 30 detik, bahkan bisa cuma 15 detik nggak ada masalah ya. Tapi kita juga nggak mau terlalu terburu-buru gitu, karena kalau terburu-buru nanti jadi kayak aerobik aktivitas, bukan ide baik. Nah jadi tadi 2 jenis squat yang bisa dilakukan yaitu adalah antara 20 sampai 90 atau antara tadi udah hampir turun dari 0 sampai ke 100 nggak ada masalah. Ya, jadi teman-teman boleh lakukan itu. Selain itu adalah lunges ya. Oke, lunges gimana Sel? Nah, ini teman-teman ya. Nah, ya tuh teman-teman segampang itu ya teman-teman bisa lihat ya. Jadi melangkah ke depan sebenarnya. Jadi dia seperti squat. Tapi kalau teman-teman lihat ya gerakannya sama tuh ya. Jadi ingat pada saat itu lututnya nggak panjang ke depan, tapi dia lututnya di sini. Jadi tetap gerakannya di sini. Iya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau gerakan yang benar-benar kalau mau lihat diem gerakannya, nah coba Sally boleh ngadep ke sana. Nah ya sekarang statik aja Sel, lurus aja. Nah teman-teman lihat tuh gerakannya tuh, lihat tuh di kamera. Nah jadi pada saat Sally melakukan ini tadi turun, nah ini teman-teman bisa lihat nih di sini. Jadi lututnya nggak maju ke depan, tapi benar-benar cuma bokongnya aja turun ke bawah, naik lagi ke atas. Bokongnya turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas. Bokongnya turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas. Paham ya teman-teman ya sekalian ya. Nah jadi itu salah satu gerakan yang sangat baik sekali yang bisa dilakukan, yaitu adalah statis gerakannya, tapi itu buat lunges. Tapi tadi Sally sudah melakukan gerakan yang tadi yang maju melangkah ke depan. Nah sekarang kebalikannya Sally, yang mundur ke belakang posisinya. Jadi mundur ke belakang. Jadi dari sini iya. Nah ini sama juga teman-teman sekalian ya, kebalikannya ya. Atau tadi ya. Satu-satu kaki. Satu-satu dulu juga boleh kakinya, boleh dua-duanya sekalian. Alternatif silahkan. Ini juga variasi ya. Jadi sekali lagi teman-teman maju ke depan, mundur ke belakang, diam di tempat. Mundur ke belakang 2, mundur ke belakang 2, maju ke depan lagi juga boleh. Bahkan ada juga yang namanya walking lunges ya Celia. Ya itu adalah gerakannya adalah ibaratnya kita melakukan lunges, jadi jalan terus teman-teman. Jadi jalan terus ke depan ya. Itu berbagai varian yang bisa dilakukan. Selain itu juga ada juga selain itu juga ada juga gerakannya yang juga lebih berat juga lagi, tahu gak apa Sel? Apa? Yaitu adalah ketika lungesnya ditaruh di sini ya. Nah jadi ini gerakannya pakai satu aja teman-teman. Nah baru lakukan. Ini udah panas banget nih turun nih. Glutesnya. Iya kerasa banget di sininya ya. Nih jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, kalau lihat di kamera sekali lagi. Jadi ini kitanya nggak buang ke sana ya teman-teman, tapi kita dari sini kita turun ke bawah. Jadi posisinya turun ke bawah lalu naik ke atas. Nah jadi bebannya jangan kita taruh di belakang sehingga kita jadi enak, ringan karena bebannya ini. Tapi bebannya kita taruh di depan di sini. Jadi bebannya benar-benar di sini kita turun. Benar-benar rasain. Jadi ini kaki kita ini cuma taruh aja di sini, yang belakang ini cuma taruh aja teman-teman. Jadi kita benar-benar fokus cuma di sini. Jadi ini dihabisin ya. Dirasain nih, pompa aja terus nih. 3, 4. Buang nafas pada saat naik ya Sel. Tapi karena ini range of motion-nya pendek, kadang-kadang kita bisa melakukan 2 baru baru yang kedua baru. Jadi nggak pakai beban aja ya teman-teman ya. Itu kerasanya udah langsung ngepam. Ya. Oke, lanjut lagi Sel. Apalagi Sel? Ini Mas Ade banyak yang pengen belajar ini push up. Oke, push up. Kan banyak nih pengen yang bisa push up tapi belum bisa gitu. Nah, gimana dulu dari pertamanya tuh? Baik. Sebenarnya push up paling gampang tentu adalah di tembok. Tembok dulu ya? Iya, tembok paling gampang. Setelah tembok udah makin kuat, baru kita turun ke permukaan yang lebih tinggi. Apakah meja, apakah mungkin pagar gitu, atau apa yang jaraknya segini. Nah, ketika makin kuat lagi, baru sudutnya baru turun lagi ke bawah.
Nah, waktu di bawah sel, kalau saya kadang sering ngajarinnya yang gampang gini. Lututnya tetap turun ke bawah, tapi saya lepas aja badan saya sampai ke depan. Baru pada saat itu saya cuma berfokus hanya kepada positifnya aja, contohnya. Jadi ngedorong ya ke atas gitu. Betul, misalnya. Jadi saya hanya akan berfokus lebih kepada ke positifnya aja. Negatifnya boleh sih kalau saya mau tahan juga is okay. Tapi soalnya untuk kan banyak yang jadi konsepnya salah ya Mas Ade, kalau belum bisa. Betul, gitu. Jadi kalau caranya saya gampang aja gini, teman-teman lihat. Ini jadi saya turunin ya, lututnya saya kan nggak kuat nih. Nah pas turun, saya boleh pelan, taruh aja. Taruh dulu. Nah dari taruh, baru dorong. Nah baru taruh lagi pelan. Ini boleh mau pelan, taruh lagi. Ya baru dorong lagi, pelan. Ya. Baru dorong lagi. Nah nanti makin kuat, baru kakinya baru naik lututnya. Nah pada saat itu baru kita bisa push up yang. Jadi taruh dulu pertama di tembok, di permukaan yang lebih tinggi gitu ya. Nah sekarang yang di sini coba contohnya, Sally misalnya, ya. Gini. Nah ini udah makin kuat ceritanya. Gini. Iya. Nah gitu tuh teman-teman. Iya. Nah, iya. Kalau kayak gini ceritanya nggak kuat nih sel. Kakinya juga turun bisa. Nah kakinya turun, baru di situ kan lebih ringan. Nah, paham ya teman-teman ya. Nah, kan jadi si lututnya dia turun ke bawah ya. Cuma nanti lututnya boleh dipakein bantalan yang biar nyaman jangan ya. Gini ya Mas Ade. Iya, jangan terlalu ke samping, dia turun ke betul, paling sering orang melakukan gitu ya. Ya, jadi kan ya? Yang normal aja, yang biasa aja ya. Karena kalau kita push up sebenarnya kita mengenai berbagai otot yang terlibat, makanya disebut compound movement. Jadi melibatkan lebih dari satu persendian, lebih dari satu otot yang terlibat. Jadi ada otot dada, ada otot bahu, ada otot tricep juga kena juga. Bahkan core kita juga kena juga ya, kayak gitu ya. Nah, kalau yang tadi yang saya lakukan, saya bisa peragakan sama juga kayak tadi teman-teman. Nah, iya kalau buat cewek turun aja, iya. Nah, dorong dari atas, iya. Lepas aja, dorong. Iya, begitu ya teman-teman. Nah, cuma karena Sally udah kuat, yang normal bisa sel. Nah, ini kayak gini nih teman-teman. Tuh, iya. Wow, lihat tuh, Sally-nya kuat. Oke, mantap sel. Nah, jadi teman-teman juga sama dalam hal range-nya juga sel, dalam stance-nya. Teman-teman ya lihat ya. Kalau tadi kita semakin lebih lebar, ya kadang-kadang, ya sebenarnya kalau terlalu lebar juga nggak bagus ya. Tapi anggap aja ketika kita lebar, kita memang kadang-kadang akhirnya stretchnya banyak di bahu kita. Di bahu ya. Nah jadi makanya nggak usah terlalu lebar biar di dada. Tapi ada juga yang namanya pendekatannya kayak kita melakukan kayak semacam diamond gitu. Pegangannya jadi stance-nya diamond gini. Itu berat, ya? Nah pada saat itulah yang kerja adalah tricep kita teman-teman sekalian. Ya jadi ketika kita masuk menyempit, otomatis yang kerja adalah si tricepnya yang akan menjadi dominannya. Tapi ketika kita buka, yang kena adalah memang si chest-nya gitu ya. Jadi itu yang bisa. Pentingnya push up juga buat cewek ya Mas Adi. Betul. Nah salah satu juga. Ada yang gelambir, ini bisa ya. Iya. Nah jadi tadi bayangin ya Sel ya. Ini sekarang Sally yang gampang aja dulu deh di kursi ini ya. Nah ini gampang, coba Sally push up coba. Nah jadi teman-teman sekalian, nah ini Sally push up aja ya 2 kali ya. Normal biasa ya Sel, 1, 2, terakhir 3. Oke. Nah pada saat Sally melakukan push up ini teman-teman, saya tanya sama Sally waktu push up, kan dari katanya push up kan mendorong ke atas kan. Berarti yang Sally lakukan di kepala asosiasinya, yaitu adalah Sally angkat, dorong doang kan. Angkat, dorong aja. Jadi kayak mendorong badan supaya menjadi naik ke atas. Tapi sekarang bisa gak Sel rubah asosiasinya pada saat push up? Sally membayangkan mendorong justru pada saat waktu Sally posisinya gerakannya naik, tapi di kepala Sally sedang membayangkan, Sally sedang menekan si kursi itu untuk untuk jadi rapat ke lantai. Dorong rapat ke lantai, betul. Dorong rapat ke lantai, iya. Dorong rapat ke lantai. Nah, teman-teman bisa lihat gak di sini? Ya, dorong, iya. Nah, jadi pada saat waktu Sally-nya naik, pada saat itulah dia berusaha untuk membuat satu asosiasi untuk menekan si kursi ini ke lantai. Menjadi lebih berat gak, Sel? Iya. Benar gak? Iya. Dan ada satu lagi yang tipsnya juga, Sel. Nah ini namanya tulang belikat ya teman-teman sekalian. Waktu push up, nah ini tulang belikatnya jangan round back gini, tapi ya jadi dipertemukan dia ininya. Nah, paham ya? Jadi teman-teman temukan
terjadinya pertemuan atau yang namanya engage si tulang belikatnya tadi. Nah, baru kita dorong. Nah, tujuannya adalah apa, Sel? Dengan kita menekan ini 2 kena, tujuannya adalah untuk supaya chestnya yang terlibat jadi lebih optimal gitu dibandingkan dengan yang terlibat daripada otot-otot lainnya. Contoh paling gampang nih, coba Sally berdiri. Teman-teman lihat ya, nih, ini yang saya coba Sally coba ngadep saya. Nah, sekarang Sally lihat ya, ini gerakan chest nih kayak gini kan, Sally. Ya. Nah, sekarang Sally pegang dada saya di sini ya. Nah, saya posisi bahu saya berusaha untuk tidak saya retract atau tidak saya engage, tapi saya diemin aja. Ya, ketika saya diemin, lalu saya lakukan gini. Ya, ini perasaan Sally bagaimana? Ini nggak keras ya? Nggak terlalu keras nggak? Iya. Nah, sekarang nih saya engage bahu saya. Nah, sekarang saya. Oh iya ya. Rasa nggak? Iya. Jadi benar-benar main muscle connection-nya tuh harus benar-benar ngerti ya Mas Ade. Betul. Jadi dengan butuh kita pembelajaran banget emang Mas Ade. Iya, jadi dengan kita berusaha untuk engage si scapula atau si tulang belikat tadi. Gitu. Pada saat itu kalau kita dorong, nah pada saat itu otomatis chest-nya akan kerjanya lebih optimal. Jadi gitu dulu ya? Iya, betul. Jadi gitu dulu, kunci baru latihan. Iya. Tapi kalau kita lepas, bukan yang enggak, tetap juga. Cuma bahunya akan bekerja lebih kelihatan ya tadi ya? Iya, gitu. Benar. Sip ya, bukan berarti salah. Ya. Apalagi Sel, tadi udah berarti kaki. Lalu udah ini, kalau back teman-teman tahu ya, kita di sini nggak perlu peragain, tapi kalau teman-teman punya kusen di rumah, tinggal tarik, angkat bisa ya. Itu juga tapi susah ya kalau ini. Iya, kalau biasanya kalau cewek kadang-kadang yang gampang dia punya besi sendiri, dia sambil tiduran baru dia tarik, jadi memungkinkan. Gitu ya? Iya, kayak row ya. Betul. Selain itu apalagi Sel yang saya bisa lakukan? Oh, paling perut ya. Oh, tricep dip. Oke, tricep seperti apa teman-teman? Tricep bisa 2 ya. Satu kan close grip push up dulu ya. Nah, ini teman-teman ya lihat ya. Close grip Sel. Jadi masuk ke dalam. Masuk kenain, temuin. Nah, iya. Iya, betul, temuin. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, ini benar-benar dia kerja adalah si tricepnya nih teman-teman ya. Yang kena benar-benar lateral ya. Ini persis mirip kayak yang namanya push down. Ya. Nah, selain itu sekarang kalau dips, Sel, balik. Nah, ini cuma mesti hati-hati ya kalau Sally ya. Kenapa mesti hati-hati teman-teman sekalian? Karena posisinya itu nggak nyaman sebenarnya buat orang. Nah, jadi mendingan kayak gini kakinya. Nah, ini kayak Sally bagus. Jadi bisa tahan. Nah, jadi turun, stop di situ. Stop di sini. Iya, di sini. Baru dorong lagi. Iya. Turun lagi. Iya. Karena nggak mau terlalu turun banget nanti sakit ini. Stresnya kenanya nanti di bahu. Ya. Paham ya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi itu. Nah, segini tuh udah bagus tuh kelihatan tuh ya tricepnya ya. Nah, jadi kakinya gini aja udah paling bagus. Kadang-kadang sering orang kakinya diluruskan atau bahkan digantung. Nah, jadi nanti potensi untuk cederanya jadi gede terlepas daripada manfaatnya besar. Memang sih kadang-kadang kita berani bermain di manfaat, ditingkatkan, tapi resikonya juga jadi gede. Mesti hati-hati di situ aja. Tapi itu tadi bisa close grip, bisa dips. Itu udah bagus banget. Terakhir perut, Sel. Nah, perut bisa dengan bukan kaki. Bukan mengecilkan perut ya, Mas? Bukan gerakan mengecilkan perut. Ya, jadi kalau kakinya yang bergerak itu namanya leg raises. Nah, ini bisa sambil duduk, yang gampang aja duduk. Iya. Nah, ini ya gerakannya nih ya teman-teman lihat. Ya, lihat. Ya, nah ini sambil duduk nih teman-teman. Oke. Nah, itu gerakannya tuh jadi melatih otot perut bagian bawah tuh Sel. Ya. Oke ya, ini teman-teman namanya seated leg raises. Oke. Nah, sekarang sambil tiduran. Ya. Nah, iya gini ceritanya. Iya. Nah, iya. Nah, itu kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi ceritanya lakukannya di lantai nggak apa-apa. Tapi kurang lebih kayak gitu gerakannya ya. Nah, ini jadi yang disebut namanya leg raises atau leg up, atau yang dikenal dengan namanya, kalau teman-teman tahu namanya reverse sit up. Jadi kalau sit up kan badannya yang naik, kalau ini kan kakinya yang naik, ya kan? Jadi perut bawah ini PR banget buat perempuan. Betul, perut bawah harus duluan, setelah itu baru perut atas. Iya, oh gitu ya? Ya, jadi latihannya leg raises dulu, baru sit up. Jadi reverse sit up dulu, baru sit upnya, ya. Jadi lakukan ini 10 kali. Terus lakukan yang tadi seated 10 kali juga.
Iya, yang seated. Nah, ya agak mundur dikit. Nah, ya pegang tangannya, teman-teman lihat ya. Nah, itu gerakannya ya. Jadi gerakannya bukan membuat kaki kita naik ke atas sih sel, tapi dengan cara berusaha untuk membuat semacam ini namanya torso ya teman-teman. Jadi torsonya deflection, deflex, kakinya jadi ikutan naik seolah-olah. Iya, kayak gitu. Paham ya teman-teman ya? Jadi banyak sekali berbagai aktivitas gerakan yang teman-teman bisa lakukan hanya dengan menggunakan tubuh sendiri. Plank ya? Iya. Plank. Oh, termasuk plank. Ayo coba kalau plank gimana? Banyak banget ya Mas Ade variasi. Banyak sekali. Ayo coba. Ngadep sini. Nah, plank bisa diem gini, lurus ya teman-teman. Ini diem aja. Kita yang ini dulu ya. Ini yang gampang nih teman-teman nih. Ini jadi kayak mau push up tapi dia nggak ngapa-ngapain. Ini disebut yang namanya static kontraksi. Nih teman-teman lihat ya dari atas sampai ke belakangnya. Coba lihat Mas ya. Nah itu lurus semuanya. Ini kenapa disebut plank? Karena plank itu dari katanya adalah papan. Jadi Sally seolah-olah acting sebagai papan, dia tahan. Nah ini namanya static kontraksi, dia tahan. Nah benar-benar yang kerja tuh hampir semua. Perutnya kerasa gak Sel? Kerasa. Kerasa pinggangnya gak? Bahunya kerasa gak Sel? Iya. Paha kerasa, betis kerasa semuanya. Teman-teman coba lihat tuh, chestnya juga kerasa semuanya. Semuanya bakar gula. Jadi nggak ngapa-ngapain. Nah, cara yang lain lagi adalah Sally giniin aja. Sally-nya maju ke depan. Nah, gini. Nah, ini lebih ringan dia, teman-teman sekalian. Nah, nanti kalau udah makin kuat, baru sikunya baru maju. Nah, nih di sini. Nah, dia jadi berarti sejajar dengan bahu. Kalau tadi kan tidak sejajar dengan bahu, dia lebih ringan. Nah, ini sekarang lebih berat lagi nih pada saat ini. Nah, kalau mau lebih berat lagi dari ini, orang bilang, tahu gak caranya gimana, Sel? Membayangkan di kepala ininya Sally, Sally tekan ke lantai, terus abis itu tarik ke belakang. Tapi kan tekan ke lantai ke sini, lalu tarik ke belakang. Jadi tekan ke lantai, tarik ke belakang. Nah, jadi seolah-olah gitu. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Perutnya tambah kencang, bener gak? Nah, bener gak? Iya, ayo tahan Sel. 4, 5, 6, 7, tekan lagi Sel. 8, 9, 10. Oke. Bener gak Sel? Iya. Ya, jadi teman-teman sekalian panas. Jadi ini aja udah keringetan. Jadi tekan lalu tarik ke belakang. Nah, pada saat itulah otomatis Sally membuat satu kontraksi di perut jadi lebih optimal lagi. Panas. Betul. Dan yang terakhir adalah sit up aja yang normal, Sel. Boleh? Sally-nya ngadep saya ke sini, saya pegangin jadi kakinya. Ya, teman-teman, ini lakukannya gini aja. Iya. Iya, ininya di sini aja, Sel. Iya. Nah, iya gitu ya. Iya. Nah, Sally nggak perlu gerakannya harus ngangkat badannya ke atas, karena kalau ngangkat badannya ke atas, jadi gerakannya cuma kayak kayak gini aja. Iya, tapi maju ke atas dikit. Gini. Iya. Nah, iya segitu kira-kira. Iya. Oke, nah nanti teman-teman nggak apa-apa kalau ini mesti harus pakai matras ya, atau pakai yang lebih empuk ya, karena ini cuma terbatas. Iya ya. Jadi sebenarnya waktu kita melakukan sit up Sel, kita sedang melakukan juga tadi yang namanya torso flexion tadi Sel. Gini ya. Jadi gerakannya itu cuma gitu aja. Iya, gerakannya gitu ya. Tapi ya pas gini kita naik ke atas ya boleh. Nah, makanya kenapa salah satunya menyenangkan ya teman-teman kalau kita menggunakan misalnya kayak Roman chair itu ya, jadi kakinya ketahan atau mungkin pakai decline bench gitu ya. Jadi pada saat kita lakukan benar-benar kita ngerasa ininya benar-benar kekunci gitu ya. Jadi kayak kalau kayak tadi saya bantuinnya kayak nahannya ini, jadi benar-benar bisa ngerasain di perutnya yang bekerja. Iya ya. Jadi mungkin nggak ada salahnya kalau teman-teman juga bisa punya benches atau punya bangku gitu ya di rumah yang bisa membantu untuk mengoptimalkan kita. Jadi tidak hanya dengan berat badan kita sendiri aja. Kalau pengen membentuk otot, sebaiknya ditambah pakai beban ya Mas Ade. Kalau udah bisa body weight kan nggak, jadi biar si badannya kan ke-challenge. Iya, memang ada satu, itu bisa diperdebatkan kenapa. Karena kalau kita ngomongin body weight sendiri juga sebenarnya, kalau kita ngomongin body weight itu juga ada levelannya. Jadi kayak tadi, ketika kita bilang squat, kita push up, kita membayangkan tangan kanan, tangan kiri waktu kita naik, kita ketemukan. Nah, pada saat itu bebannya semakin berat sekali. Kayak tadi waktu kita satu kaki kita naikin ke atas, berat. Waktu kita mau push up, kaki kita naikin ke atas, kita lakukan ini juga. Lalu kita lakukan temponya pelan, kita rasakan, lalu tekan lantainya ke bawah pada saat kita melakukan aktivitas waktu mendorong badan ke atas.
itu juga bebannya juga berat Tensionnya gitu. itu ya, Jadi Mas Ade. sebenarnya dengan badan sendiri juga kalau kita punya asosiasinya yang kita bikin sedemikian rupa sehingga tantangannya jadi lebih tinggi, itu bisa terjadi gitu ya. Stres yang diterima. Betul, tapi memang kalau mau nyaman, mau gampang ya memang kalau sama aja kayak istilahnya orang bilang sekolah adalah pusat edukasi. Jadi di sana ada sumber daya manusia, ada sumber daya fasilitasnya. Begitupun juga dengan kalau gym itu adalah pusat kebugaran. Di sana ada sumber daya manusianya, ada sumber daya alatnya. Kayak di sini ada alatnya sehingga memungkinkan kita untuk jadi kita tinggal pakai aja langsung ya, lebih gampang. Tapi kalau pakai berat badan sendiri, ya kita berarti harus lebih kreatif konsekuensinya. Berarti kita harus bisa gimana ya bebannya supaya biar lebih berat. Berarti saya harus lakukan deh bermain tempo, bermain di asosiasi, bermain di apa lagi yang lainnya. Kurang lebih itu Sally. Yes. Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasinya hari ini. Terima kasih atas kesempatannya buat kami bisa berbagi. Sally nanti langsung balik lagi ke Bandung ya. Waduh, thank you ya udah jauh-jauh datang ke sini. Udah diundang ke dengan senang hati. Nanti teman-teman jangan lupa cek Instagramnya Sally Tanujaya ya. Kalau TikToknya apa Sel? Sama Sally Tanujaya. Oh sama juga. Oke, teman-teman saya ucapkan terima kasih. Thank you. Semoga bermanfaat informasinya. Yes. Thank you Sel. Thank you Mas Ade. Cheers.